Jadi kalau kamu kena fitnah, jangan mengira buruk. Kadang-kadang dengan fitnah itu dia jadi terangkat derajatnya karena dia ternyata tidak melakukan apa-apa. Kalau memang bersih ya bersih sudah. Aduh, makasih Ini muka opo-oponya juga di sini iya, ya. Masya Allah, makasih ya, A. Iya. Selalu disiapin deh kalau di sini. Bisa buat bungkus nggak? Boleh nanti dibungkus. Masya Allah. Mau dibungkus juga, Bi? Aku mau dibungkus. Aku mau dibungkus. Ini boleh tangga dekat aja, Kervan. boleh nanti. Pemirsa masih nungguin ya dari tadi ya. Di Siraman Kolbu tadi kita menjanjikan ingin Abi menceritakan yang pertama tentang kisah Siti Aisyah. Iya. Kemudian yang kedua Dan tentang ini fitnah terbesar di zaman Nabi. Iya. fitnah terbesar di zaman Nabi. Tentang orang yang memfitnah itu bisa masuk neraka jahanam karena dosa besar. Ya, itu satu paket Kemudian nanti, ya. sepaket. Itu satu lagi tentang jika kita sadar bahwa kita tuh pernah memfitnah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka pertobatan. Iya. Nah, silakan Bi, mau yang mana dulu? Jadi gini, Kervan. Waktu itu Ibunda Aisyah ketinggalan rombongan karena dia ada hajat. Dan kebiasaan Nabi kalau rombongan itu selalu ada seorang yang Nabi tunjuk sebagai tugas sweeping. Tim sweeping. Jadi tim sweeping. jalan itu di belakangan supaya takut ada yang ketinggalan, ada barang jatuh. Benar. Nah. Itu kebiasaan Nabi. Iya. Nah, itu ternyata sunnah yang bagus ya. Jadi kalau kita perjalanan harus ada tim sweeping. Ya. Nah, kemudian ketepatan ketika itu petugasnya Sofwan ibnu Mu'attal. Nah, Ibunda Aisyah ketinggalan, dia mencari teman sudah nggak ada. Datang Sofwan. Ya sudah, akhirnya dia suruh naik kendaraan kuda yang ada ketika itu berangkat jalan. Oke. Nah, Ma, begitu- saat iya. itu ketinggalan Siti Aisyah kenapa ya? Ya, karena ada hajat lah. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu berangkat masuk Madinah. Pas Madinah itu ada pintunya, Kak Irfan. Di zaman Nabi itu kota itu ada pintunya. Makanya dia masuk melalui pintu. Nah, pas masuk dari pintu kota itu, disitulah kemudian pertama kali yang melihat itu adalah salah seorang munafik, Rasul Munafikin, kepala munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia langsung mengatakan, Zaujatu sahibika ma'a Safwan, istri temanmu bersama Safwan. Nah, padahal dia hanya ngomong begitu. Tapi dari mulut ke mulut langsung berubah menjadi Ibunda Aisyah berzina dengan Safwan. Nah, akhirnya langsung semua orang mengatakan itu. Sampai sebagian sahabat terpengaruh dengan kata-kata itu. Nah, akhirnya Kak Irfan, itulah menyebar. Itu fitnah terbesar saat itu. Iya, terbesar. Menyebar bahwa katanya Siti Aisyah Berzina. berzina dengan Safwan. Dan Ya Allah. Nabi nggak bisa menjawab kan, kan menunggu wahyu Nabi. Nah, ketika itu udah Nabi diam, seru bahasa. Ibunda Aisyah sedang sakit, nggak tahu apa-apa sedang terjadi. Di luar sudah heboh, istri Nabi berzina, dan sampai sebagian sahabat terkena itu. Nah, suatu hari Ibunda Aisyah ingin buang air. Dulu orang buang air itu bukan pakai toilet, ke tengah padang pasir. Makanya mereka itu keluarnya malam-malam. Nah, begitu melewati padang pasir, kesandung itu kaki yang menemani Ibunda Aisyah itu. Kemudian mengatakan gini, Ta'isa musteh, laknat musteh. Loh, bisa kaget. Kenapa kok melaknat musteh? Musteh kan anak kamu. Terus kemudian, kamu nggak tahu ya, kata ibu musteh itu. Apa itu? Ya ini, anakku musteh ini termasuk memfitnah kamu, mengatakan kamu berzina sama Safwan, katanya gitu. Langsung terkaget. Loh, terjadi apa? Ibu Aisyah nggak dengar apa-apa. Tapi luar sudah heboh. Nah, baru tahu dia. Dan dia baru tahu mendengar ketika itu. Langsung terdiam Ibunda Aisyah dan tidak bicara apa-apa. Tidak mengomentari apa-apa. Dan langsung masuk ke kamarnya selesai buang air. Dan kemudian dia terdiam. Nabi masuk kamar juga. Nabi terdiam menunggu wahyu. Abu Bakar datang. Ayahnya Ibunda Aisyah. Tanya, ya Aisyah katakan kamu benar atau tidak? Ibunda Aisyah, saya nggak tahu apa-apa. Apa maksudnya? Di luar heboh. Semua orang mengatakan kamu berzina sama Safwan. Loh, saya nggak tahu apa-apa. Itu apa orang bicarakan tentang apa? Aku nggak merasa apa-apa. Perhatikan, Nabi terdiam. Abu Bakar Siddiq panik ketika itu. Ya Allah, kenapa kok terjadi ini? Sampai akhirnya turunlah wahyu ke Irfan. Nah, ini dia wahyunya ke Irfan. Saya bacakan kepada Kak Irfan. Ini dalam surah An-Nur.
Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang yang membuat berita hoax, al-ifku. Jadi bahasa Arabnya hoax, ifkun. Ifkun. Ya. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Dia termasuk sebagian di antara kamu yang membuat hoax itu. La tahsabuhu syarrul lakum. Kamu jangan mengira itu buruk bagi kamu. Jadi kalau kamu kena fitnah, jangan mengira buruk. Kadang-kadang dengan fitnah itu dia jadi terangkat derajatnya karena dia ternyata tidak melakukan apa-apa. Kalau memang bersih ya bersih sudah. Jadi kalau memang kamu nggak melakukan itu, kamu nggak usah ikut-ikutan kayak seperti orang kaget. Enggak, lah aku nggak melakukan apa-apa. Yang penting orang benar itu tenang aja, kata Allah. Jangan menyangka itu buruk bagi kamu. Jadi jangan seperti orang panik, jangan seperti orang marah. Nggak perlu kita marah-marah, kata Allah. Itu la tahsabu syarrul lakum, jangan mengira itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah kebaikan bagi kamu. Kenapa? Karena dengan peristiwa itu Allah turunkan ayat. Allah turun tangan langsung mengklarifikasi. Allah turun tangan langsung menjaganya, melindunginya. Perhatikan. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Masing-masing orang yang terlibat itu dia mendapatkan hukumannya sendiri nanti, kata Allah. Kamu pokoknya nggak usah khawatir. Setiap pembuat fitnah, penyebar fitnah, para penghasut, para pendengki yang menjelek-jelekkan orang lain, yang menyebarkan itu semua, yang nge-share. Jangan dikira aku diam, kata Allah. Aku punya perhitungan dengan mereka sendiri. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Mereka dapat hukuman tersendiri, kata Allah. Lalu kata Allah, walladzi tawalla kibrahu. Ini yang kata Kak Irfan tadi itu. Abi katanya masuk neraka. Ini dia, kata Allah. Pembuat fitnah itu tawalla kibrahu, yaitu dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dia masuk neraka. Terus akhir ceritanya tersebut akhirnya gimana? Yang mana? Diluruskannya itu gimana? Yang Siti Aisyah itu. Ya ini tadi Allah turunkan. Ifkun. Akhirnya semuanya Sudah jelas. selesai. Nabi langsung tersenyum. Nabi langsung tenang. Karena dengan berita ini. Nah, tapi Allah menceritakan ke Irfan. Ada satu keluarga dari keluarga Nabi. Ini pentingnya. Jadi kalau kamu dapat fitnah. Nih tadi kan Teh Des. Ya, tadi mendapatkan berita tentang tetangganya kan. Nah, apa kata Al-Quran. Jadi ada keluarga namanya keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Dia dapat berita itu. Kata si istrinya. Ini istrinya terpengaruh sudah. Bi, iya. Bang Abi nggak dengar. Apa? Itu tuh. Apa? Itu tuh. Loh, itu apa? Itu istrinya Nabi. Kenapa? Bersina. Sama siapa? Sama Sofwan. Ngomong situ. Sudah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Mana lebih baik? Kamu atau Ibunda Aisyah? Ya, lebih baik Bunda Aisyah lah. Mana lebih solehah? Kamu atau Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah lah. Saya ingin tanya sama kamu. Kamu mau nggak melakukan dosa itu? Yang nggak mau lah. Kalau kamu saja yang tidak lebih solehah daripada Ibunda Aisyah, tidak lebih baik daripada Ibunda Aisyah, kamu tidak mau pada diri kamu sendiri. Masa kamu rela menuduh pada ibu kamu sendiri? Langsung dia mengatakan itu. Kamu sendiri gak rela, padahal kamu lebih di bawah derajat daripada Ibunda Aisyah. Masa kamu menuduh Ibunda Aisyah? Diam. Sejak itu mendiam. Allah rekam cerita peristiwa ini tentang kebaikan keluarga itu. Nih, dia mengatakan bahwa laula itsami'tumuhu. Kalau kamu mendengar fitnah, dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Bandingkan diri kamu. Kalau kamu mendengar ada ustadz di fitnah, bandingkan mana lebih baik aku atau dia. Jangan merasa kamu merasa aman. Jangan kamu kemudian menyebabkan fitnah itu. Lihat diri kamu. Siapa yang lebih baik, aku atau dia? Ini kata Allah, dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira. Lalu kata Allah apa? Wa qalu hadza ifkum mubin. Katakan, ini pasti fitnah, ini pasti hoax. Gak mungkin ini dilakukan ustadzku. Gak mungkin ini dilakukan oleh ulamaku. Gak mungkin ini dilakukan oleh orang yang alim di antara aku. Itu katakan gitu. Jadi kalau kita mendengar tentang misalnya ada seorang ulama difitnah begitu, ada seorang syekh difitnah begitu, ada seorang guru difitnah begitu, katakan ini nggak mungkin, ini pasti bohong, ini guruku, ini ulamaku, nggak mungkin begitu. Nah, ini Kak Irfan yang menjadi besar ketika itu. Nah. Ketika kita sudah memfitnah terus kita sadar, yang harus kita lakukan apa, Bi? Selain tobat kepada Allah, apakah sama halnya dengan dosa kepada manusia yang lain kita harus meminta maaf secara langsung? Jadi Kak Irfan gini, Kak Irfan.
Jadi dalam surah An-Nur itu banyak sekali tentang masalah ini. Jadi sampai-sampai Allah SWT merekam dengan banyak kejadian Kak Irfan. Jadi saya akan sebutkan beberapa ayat Kak Irfan. Abi itunya bahasa Arab, Iya. alif Jadi, bata Irfan nih. jim. Jadi istilah nih ayat nomor 4 An-Nur. Walladzina yarmul musrat, orang yang memfitnah wanita yang suci. Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah membuka auratnya. Difitnah nih bahwa dia berzina. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dia wajib mendatangkan bukti 4 orang, 4 saksi. 4 saksi. Tuduhan itu jangan asal memfitnah. Iya, betul. 4 saksi kata Allah. Nah, kalau tidak mendatangkan itu fahzaruhum. Nih, fajliduhum. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, dicambuk orang itu. Berapa? Sama Nina Jaldah. Dicambuk 80 kali cambukan. Jadi bukan masalah ringan. Fitnah sekecil apapun ya, Bi. Iya. Kalau Misalnya suami mengatakan, kamu berzina ya. Iya. Misalnya gitu. Mana saksinya? Minta 4 saksi. Kalau ternyata nggak dapat 4 saksi, cambuk itu. Itu dalam Islam. Yang melakukan negara seharusnya. Betapa bahayanya sebuah fitnah. Iya. Oke. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan supaya seorang punya efek jera. Iya. Tidak mudah memfitnah istri, memfitnah tetangga, memfitnah teman, supaya ada efek jera. Iya. Nah, Iya. kemudian kata Allah apa? La taqbalu wa la taqbalu lahum syahatan abadan. Orang tersebut kalau sudah tidak mampu mendatangkan 4 saksi, jangan diterima lagi persaksiannya. Sudah, dia dianggap pembohong. Iya. Kita nggak usah percaya lagi gitu Iya. ya, Bi ya. Sudah dia nggak percaya lagi. Karena apa? Sudah berbohong, sudah menuduh. Terus yang ketiga apa kata Allah? Wa ulaika humul fasikun. Dia termasuk orang yang fasik. Sudah. Maka dia mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat juga. di akhirat. Dengan neraka tadi yang kata Kak Irfan. Ya Allah. Ini tentang tuduhan yang pertama. Iya. Tuduhan yang kedua, surah An-Nur ayat 6. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada illa anfusahum. Seorang suami yang menuduh istrinya bahwa istrinya berzina dan tidak punya saksi satupun kecuali hanya dia sendiri yang menyaksikannya. Nih. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Kalau ternyata dia bisa berhasil, yes, benar. Tapi kalau ternyata nggak bisa berhasil, berarti dia bohong. Makanya sekarang apa-apa divideoin. Itu jadi bukti. Biar saksinya banyak. Banyak, betul. Saksinya udah bukan cuma 4 orang ya, tapi banyak ya. Oh, tapi serem juga kalau ternyata itu bohong adanya ya. Iya. Aduh, yang jelas kalau kita mendapatkan berita apapun kita harus teliti dulu benar atau tidak ya. Iya, benar. Kalau Jadi nggak seharusnya benar kita nggak harus usah ikut benar-benar menyebarkan hati-hati. ya, Iya, Bi. takutnya Hati-hati. ketika itu fitnah jadi kita kecipratan dosanya juga sampai penyebarnya ya. Ini ayat ketiga Kak Irfan. Surat An-Nur ayat 29. Innalladzina yarmul muhsanat al-ghafilatul mu'minat. Orang yang menuduh, memfitnah seorang wanita suci. Dia tidak, ini yang menjadi korban wanita Kak Irfan. Karena laki-laki kan nggak ada bukti kalau laki-laki. Kalau perempuan kan mungkin bunting, mungkin ini banyak bukti-buktinya. Iya, jadi dia mudah dituduh. Ini dituduh wanita suci. Dia tidak punya dosa. Dia mukminun. Apa kata Allah? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat pemfitnah ini di dunia dan di akhirat. Nih, walahum adzabun azim, dan dia dapat neraka.